Aku disclaimer dulu teman-teman sebelum mulai. 3 tahun aku bikin konten, aku gak pernah merasa sefrustrasi, desperate, hopeless, sedepresi ini saat riset soal kontenku. Di konten Dark Side episode 3 ini gak seperti konten episode pertama dan kedua soal beauty dan soal fashion, dimana hanya dengan sadar aja kita bisa mengurangi tentakel-tentakel mind control dari para kapitalis ini untuk bebas. Tapi di episode ini aku harus menyampaikan ke kamu bahwa kita telah menjadi korban perselingkuhan. Perselingkuhan dari siapa? Let's say kita ini seorang istri setia kepada pasangan kita. Siapa pasangan kita? Pemerintah yang harusnya memprovide kita dengan layanan pendidikan terbaiknya. Oke, sebisa mungkin. Ya walaupun gagal, paling gak dia berusaha lah buat kita, ya kan? Ternyata di balik itu dia berselingkuh. Berselingkuh dengan siapa? Dengan wanita seksi yang namanya kapitalism. So, kita mulai aja Dark Side episode 3, yaitu Dark Side of Education Industry. Oke, so kita mulai dari bab pertama, yaitu biang kerok dari bobroknya kualitas pendidikan kita. Namun sebelum kita bahas siapa biang keroknya, aku mau kasih tahu kamu dulu kualitas pendidikan kita ini sejauh apa. Ya, ini dilansir dari tv1news.com bahwa praktisi pendidikan Muhammad Nur Rizal menyebut pendidikan di Indonesia kalah jauh dibanding negara-negara di dunia. Bahkan selama hampir 20 tahun kemampuan literasi kita berada di bawah kompetensi minimum. Dia juga menjelaskan bahwa data yang lebih ekstrim menyebut jika kemampuan literasi lulusan sarjana di Indonesia masih kalah dibanding lulusan SMP di negara Denmark. Hal ini berdasarkan data dari OECD untuk tes Programming for the International Assessment of Adult Competencies atau PIAAC. Dan ngomongin soal kualitas pendidikan di Indonesia, berdasar penelitian seorang profesor di Harvard, Indonesia memerlukan hingga 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dengan negara maju. Untuk mengubah kualitas guru saat ini dibutuhkan banyak waktu. 1 abad lebih, bro. Oke, itu baru dari penelitian dan data dari OECD. Nah, gimana soal peringkat? Indonesia ini peringkat berapa kualitas pendidikannya? OECD itu memiliki sebuah standarisasi untuk menilai bagaimana sistem pendidikan di suatu negara berkembang atau tidak, baik atau tidak, bagus atau enggak. Oke, yang namanya PISA, skor PISA. Mungkin kamu pernah dengar ini sebelumnya. Programming for International Student Assessment. Skor PISA di Indonesia itu tidak pernah keluar kita peringkatnya dari 15 terburuk dari 80-an lebih negara yang ikut menjadi peserta tes PISA ini. Nah, namun apa kata pemerintah atau pejabat kita soal hal ini? Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, dilansir oleh majalah Tempo, menyebutkan bahwa capaian skor PISA tidak bisa digunakan untuk mengukur dampak kebijakan kurikulum merdeka lantaran pada 2020 terjadi pandemi. Ukurannya adalah asesmen nasional yang sama dengan PISA, namun asesmen nasional mencakup 2 poin doang, yaitu matematika dan membaca. Membacanya ini bukan literasi membaca seperti standarnya PISA, standar internasional. Yang membedakan bagaimana orang Indonesia tuh mudah banget kemakan hoax atau mudah banget ketipu sama influencer-influencer tolol yang ngomong sembarangan di luar sana. Literasi itu berbeda dengan sekedar membaca, dan pejabat kita nggak mau pakai PISA sebagai standarisasi. Untuk apa? Untuk mempertahankan nama baik kurikulum merdeka. So, ngomong-ngomong soal kurikulum, sekarang aku mau ngasih tahu kamu beberapa informasi dari orang dalam yang menjadi informanku, seorang akademisi, seorang penerima beasiswa yang terkemuka di Indonesia, yang menyampaikan beberapa hal miris soal beberapa universitas-universitas di Indonesia dan bagaimana mereka menyelenggarakan perbaharuan kurikulum mereka. So, ini informasi yang dari investigatorku kumpulkan ya. Soal kurikulum, dia bilang. Dia punya teman yang menjadi dosen di salah satu universitas negeri terkenal banget di Jawa Timur. Universitas negeri terbaik lah di Jawa Timur. Dia bilang bahwa
Pak Andi, ini nama aku sensor ya. Pak Andi cerita kemarin katanya dia dikasih tugas administrasi oleh Bu Sinta, aku sensor juga, untuk menulis form kurikulum baru, namanya kurikulum 2023. Bu Sinta bilang, udah mas ini aja yang dari kurikulum 2018, kamu copas ke form yang baru, angka 18-nya ganti aja ke angka 23, karena kita ke kurikulum 2023. Nah, Pak Andi, dosen baru nih, lulusan S2 nih, nanya ke Bu Sinta, lah Bu Sinta emang yang 2018 itu dari mana kurikulumnya? Dijawab oleh Bu Sinta, ya dari kurikulum 2013. Yang 2013 dari atasnya lagi. Udah mas kerjain aja. Biasanya juga gini kok prosedurnya. Now this is a true story loh. Oke, aku lewat investigator yang lain. Bukan di Jawa Timur tapi di seberangnya Jawa Timur. Oke, di Jawa Barat. Ada universitas terkemuka di Jawa Barat. Ini informasi dari dia. So, investigatorku yang dari Jawa Barat ini adalah seorang penerima LPDP, beasiswa LPDP yang saat itu lagi ada seminar di mana salah satu pembicaranya adalah dosen yang terkenal di kampus mereka, kampus terkenal di universitas negeri di Indonesia ya. Mau bicara soal memperingatkan bagi mahasiswa yang tertarik untuk kuliah di Jerman. Dia jujur bahwa dosen ini, sebut aja namanya Pak Budi. Pak Budi jujur di seminar itu bahwa gap of knowledge kita itu sangat jauh, oke? Dan itu beliau ngomong di depan Bapak X, yaitu pejabat LPDP. Katanya Pak Budi, Pak X diem aja ketika ngomong, Pak Budi ngomong itu di depan mahasiswa-mahasiswanya. Terus waktu Pak Budi ngobrol-ngobrol sama anak-anak Indo yang ada di Jerman, mereka bilang gini, orang-orang mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa yang ada di Jerman itu bilang gini ke Pak Budi, LPDP itu gak mau tahu soal gap mas, soalnya itu bukan salahnya LPDP tapi salahnya Indonesia. Bener, emang bener, LPDP gak salah. LPDP cuman perlu tutup mata bahwa ada gap of knowledge, perbedaan jarak pendidikan yang terlalu jauh, sehingga mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa LPDP di Indonesia yang diberangkatkan ke Eropa, ke negara-negara maju itu, untuk fakultas-fakultas atau pendidikan atau studi pendidikan yang terkait sains, teknologi, elektronik lah, apalah, itu akan amat kesulitan. Tapi mereka gak mau tahu. Mereka yang penting kerja tetap nyaman. Karena kalau mereka mengakui ada gap of knowledge dan mereka harus ngomong ini rapat sana sini, repot. Orang Indonesia tidak mau repot. Lebih baik lepas tangan dan menyalahkan pihak lainnya. Dan siapa yang salah? Of course, our fucking husband, yaitu pemerintah. Siapa biang keroknya? Pemerintah. Dan aku kasih tahu kamu kenapa dan gimana Indonesia membuat pendidikan di Indonesia ini tidak akan pernah berkembang. Tidak akan. Selama gaji guru dan gaji dosen masih serendah sekarang, tidak mungkin pendidikan di Indonesia akan naik level. Kamu tahu gajinya guru di Indonesia? Kalau kamu yang sering dengar gaji guru honorer 250.000, 300.000, 400.000, itu real loh bro. 250.000 satu bulan. 250.000 Per bulan. Kalau guru kejuruan? Guru sama dong, satu bulan 250.000. 250.000 rupiah. Per bulan loh itu real, oke? Belum gaji para dosen, gaji dosen yang udah mengabdi ke dunia akademis, yang udah pinter-pinter banget tuh. Kamu tahu gajinya berapa? 1,7 juta, 1,2 juta. Sampai ada hashtag jangan jadi dosen waktu itu viral atau trending di X atau di Twitter. You can check it yourself supaya kamu tahu dan kamu bisa bayangin kalau kamu jadi guru atau jadi dosen di Indonesia, kamu gak akan bisa benar-benar dengan senang hati ngajar ke murid-muridmu. Kenapa? Karena kamu terjerat pinjol sesuai dengan data dari yang dikumpulkan tentang pinjol, bahwa dari semua korban pinjol 40% lebih adalah seorang dengan profesi guru. Lah kok bisa pinjol? Ayo dikasih pendidikan soal pengelolaan keuangan. Kelola matamu, kelola. Kok bisa? Apa yang bisa dikelola dari 100.000, 200.000, 300.000, sejuta, 2 juta? Bukan soal pendidikan literasi keuangan anjir yang mereka butuhkan. They need more money. Madrasah dan stakeholders yang ada dapat memiliki pemahaman yang cukup dan terhindar dari berbagai persoalan keuangan. Gak mungkin orang bisa mengelola uang sebesar 1 juta rupiah untuk sebulan hidup. Edan. Tahu? Edan.
By the way, tunggu dulu. Jangan buru-buru belanja ya. Ini masih pembukaan. Anyway, kenapa kok gaji-gajinya guru ini dan dosen-dosen bisa rendah? Karena budget. Budget dari APBN kita yang dialokasikan untuk dana pendidikan, untuk para dosen, para guru, untuk membangun gedung-gedung sekolah, itu sangat kecil. Tapi kalau kamu lihat di anggaran negara, anggaran belanja negara, padahal nih budget untuk Kemendikbudristek ini cukup tinggi. Masalahnya, Pak Nadiem Makarim waktu itu pernah ngebuka sebuah data bahwa anggaran dari Kemendikbudristek, let's say 20% gitu ya, 15% dari 20% itu sendiri tidak lari ke Kemendikbudristek. Artinya apa? Harus ada gali lubang tutup lubang tuh di kementerian, saling cross funding tuh untuk program yang diprioritaskan oleh Presiden Jokowi. Jadi anggaran untuk pendidikan hanya 3% dari APBN untuk dilarikan ke pendidikan. Sekolah-sekolah lah, guru lah, dosen lah. Anyway, itu kan menangani semua para guru dan dosen universitas negeri, sekolah-sekolah negeri di Indonesia. 3% itu. Belum lagi uang yang dikorupsi. Ada yang bilang nih di konten yang aku tonton, di kontennya di Overpost tuh, cewek rektor termuda di Indonesia lah. Dia bilang, dia pernah jadi anggota KSP, kantor staf kepresidenan. Dia bilang bahwa hanya 3% yang dilarikan ke kita, dan 3% itu ke dinas pendidikan, dan 3% itu masih dibagi-bagi ke dana desa. Nah, dana desa ini, penyaluran ke daerah ini, kita nggak tahu apakah itu digunakan untuk pendidikan atau enggak. Bisa aja dijadikan bangun masjid, bangun gereja. Like what the fuck? Kontrolnya selemah itu. Siapa yang salah? Dia bilang, ya yang salah yang kerja anjir. Ya yang gak bisa kerja. Kontrolnya selemah itu. Oh my god. Oke, kita lanjutkan ya. And by the way, anggaran Kemendikbudristek dari APBN itu hampir 100 triliun, hampir. Itu berarti sepertiga dari korupsi 300 triliun yang nggak tahu kemana, beritanya nggak ada. Tapi let's imagine this. Kalau pemerintah kita itu tidak korup, seandainya 300 triliun itu tidak dikorupsi, let's say dialokasikan dengan benar ke pendidikan, maka guru-guru honorer itu nggak ada yang kelaparan bro. Nggak ada tuh ceritanya guru honorer bahkan atau guru-guru di sekolah tuh nggak bisa membiayai mau tambal ban aja nggak bisa, nggak punya duit. Ini berita-beritanya. Seandainya korupsi-korupsi itu diberantas, ya kan, nggak ada korupsi, ya. Guru-guru, dosen-dosen yang menderita itu perutnya udah pada kenyang sekarang. Tapi daripada fokus ke sana, mending kita fokus untuk menghilangkan berita 300 triliun yang dikorupsi ini. Ya itu tadi teman-teman, biang kerok dari bobroknya sistem pendidikan kita. Nah, sekolah negeri dan universitas negeri kan yang bobrok kan. Dari situ masuklah pelakor kita, para kapitalis ini, yang masuk ke industri pendidikan kita, yang merubah wajah pendidikan yang harusnya pelayanan sebuah negara ke masyarakatnya yang dilayani menjadi sebuah bisnis. Selamat datang di bab 2, yaitu privatisasi pendidikan. Welcome pelakor. Welcome capitalism in education industry. Apa sih maksud dari privatisasi sekolah? Maksudnya tuh memprivatkan sekolah, bahwa seseorang boleh mendirikan sebuah sekolah untuk menjadi bisnisnya. Let's say aku kapitalis dan aku punya duit besar banget. Gampang gak sih bikin sekolah yang bagus tuh? Gampang bro, gampang banget. Kurikulumnya tinggal ambil kurikulum internasional baccalaureate dari luar negeri tuh. Kita hire kepala sekolah yang terbaik, para ahli, bila perlu ambil dari orang luar tuh yang benar-benar pakar soal dunia pendidikan, ya kan, dunia akademisi. Gaji gede nggak apa-apa, kita punya duit besar kok. Kapitalisme menang di modal, ya kan. Nah dari situ ayo hire guru-guru terbaik, buat sistem pendidikan sebagus mungkin di sekolah kita. Satu sekolah easy bro. Ini aku kasih tahu kamu ya, New Zealand Independent School, NZIS, ya, menerapkan gaya belajar yang riang, menyenangkan, serta tidak hanya terpaku kepada akademik. Sekolah ini memperkerjakan guru yang didominasi oleh warga negara asing, sehingga bahasa Inggris dalam kegiatan pembelajaran aktif digunakan sehari-hari, kecuali pada pembelajaran bahasa lain seperti bahasa Indonesia. Salah satu program pembelajaran menarik yang tersedia di NZIS adalah penekanan integrasi serta kerjasama antar siswa.
Para siswa juga dapat berpartisipasi dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti berenang maupun olahraga lainnya yang diadakan setiap 1 minggu sekali. Terletak di Kemang, Jakarta Selatan, sekolah ini menerapkan sistem kelas dengan ukuran kecil yang hanya memiliki kapasitas maksimal 20 siswa. Tidak seperti sekolah negeri yang 40 siswa, 50 siswa, 60 siswa, jajalinda. Satu guru menghadapi 40 siswa, 60 siswa, whatsoever. Ada anak yang goblok yang gak ngikutin pelajaran, bodoh amat. Namanya juga sekolah gratis. Lanjut ke NCIS, di setiap kelas terdapat 2 guru pengajar, yaitu guru utama serta guru pendamping, yang keduanya akan membantu proses belajar siswa. Melansir dari portal resminya, berikut merupakan total biaya sekolah di New Zealand School. Berapa harganya? Ada 3 cara pembayaran, mau tahunan, setengah tahunan, atau dicicil. Kalau 1 tahunan kita bayarnya untuk SD kelas 1-6 per tahun biayanya 201,5 juta. Untuk setengah tahun sekali, kalau ditambahkan itu 209,5 juta. Kalau kamu cicil, total yang harus kamu bayarkan 217,5 juta. Itu baru dari 1 sekolah swasta. Ada juga ACG School di Jakarta, Academy Colleges Group yang basis utamanya di New Zealand. Terus ada juga Jakarta Intercultural School, GIS, menggunakan program International Baccalaureate juga. Ini yang kalau SMA-nya teman-teman menggunakan IB ya, menggunakan International Baccalaureate. Lulusannya itu udah jauh lebih pinter, jauh lebih mampu berpikir secara terstruktur, berpikir kritis dibanding S1 atau S2 di Indonesia. For your information aja ya. International Baccalaureate. Biayanya berapa di JIS? Orang tua harus menyiapkan uang sekitar 496,5 juta per tahunnya. Total pendidikan termasuk uang sekolah, uang pengembangan, uang pendaftaran, uang masuk. Para orang tua juga bisa mengeluarkan biaya operasional, yaitu untuk transportasi sebesar 72 juta. Tak sekedar itu, ada program tambahan seperti bla 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 bla. Lalu ada lagi British School Jakarta dengan fasilitas 5 lapangan tenis, kolam renang, standar olimpiade, lapangan basket, lapangan voli, gym, studio seni, studio tari. Biayanya berapa? 300 juta rupiah. Anyway, ada Binus School Simpruk juga lagi. Ada Surabaya Intercultural School. Ada Bandung Alliance Intercultural School. Itu sekolah-sekolah swasta elit di Indonesia. Menurutmu teman-teman, kualitas lulusan siswa di sana dan lulusan kualitas SMA, SD, SMP negeri sejauh apa jaraknya? Lalu kamu harap anak orang miskin ya, sekolah gratis terus bisa dapat pendidikan yang gurunya cuma 1, muridnya ada 40, 50, 60, bejibun, ada murid tidur bodoh amat, gurunya kelilit hutang. Menurutmu bisa gitu bersaing sama mereka secara fair? Tapi itu sekolah-sekolah elit ya. By the way, sekolah swasta nggak semuanya sekolah elit. Ada sekolah yang menengah, ada sekolah swasta menengah elit, menengah ke bawah, ada yang kelas bawah pun juga ada sekolah swasta, oke? Tapi intinya sekolah swasta ini yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah, yang artinya layanan pendidikan sudah bukan menjadi sebuah layanan atau hak dasar masyarakat di negara kita, tapi menjadi market. Privatisasi sekolah menggunakan kelebihan dari privatisasi sekolah, yaitu memberikan kamu pilihan untuk menyekolahkan anakmu yang lebih baik. Of course lebih baik karena budget mereka lebih besar. Therefore, orang-orang perlahan-lahan bermigrasi dari sekolah negeri ke sekolah swasta. Trennya dari tahun ke tahun, orang-orang yang sekolah negeri mulai berkurang dan mulai masuk ke sekolah swasta. Kenapa? Karena setiap orang tua ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. And gak munafik bro, gak munafik, aku sekarang punya anak. Yang aku pikirin anakku, masa depannya. Dan aku tahu pendidikan sepenting apa. Therefore, aku harus nabung mati-matian untuk nyekolahin anakku. Yang jika negara kita ini dikelola dengan baik, menggunakan sistem yang baik, gak perlu loh aku nabung stres mikirin pendidikan anakku. Gak perlu. Ada kok sebuah negara yang pendidikannya dari SD sampai kuliah gratis semua. Ada, diatur sama uang pajak mereka. Ada, bisa. But of course it's not in our country. Oke, ini sekarang konsekuensi dari sekolah swasta ya. Konsekuensi dari adanya sekolah-sekolah swasta di Indonesia. Apa konsekuensinya? Karena sekolah swasta memiliki murid-murid yang bersedia membayar mahal ke sekolahnya, otomatis uangnya lebih besar ya kan? Nah, karena uangnya lebih besar, bisa menjanjikan gaji yang jauh lebih layak kepada
para guru-guru terbaik di Indonesia. Jadi orang-orang yang punya kemampuan mengajar terbaik, para guru terbaik, dosen-dosen terbaik, kalau dikasih pilihan ngajar di univ swasta yang bagus, yang mahal, atau ngajar di universitas negeri, atau guru dikasih pilihan ngajar di sekolah swasta yang bagus, yang mahal, atau ngajar di sekolah negeri, pasti mereka memilih untuk ngajar di sekolah-sekolah swasta atau universitas swasta. Kenapa? Karena gajinya lebih baik. Therefore teman-teman, guru-guru terbaik di Indonesia semua pada terserap ke sekolah-sekolah atau universitas-universitas swasta, meninggalkan kualitas guru-guru terburuk yang paling rendah motivasinya, paling rendah kompetensinya, karena mereka nggak pernah dilatih, karena pendidikan mereka terbatas ala kadarnya, mereka masih terlilit hutang dan sebagainya, yang akan mengajar siswa-siswa sekolah negeri. Tahu ya, jadi konsekuensi, rantai konsekuensi dari privatisasi sekolah adalah semakin mengurangnya kualitas guru-guru atau dosen-dosen di universitas atau sekolah negeri, yang cepat atau lambat akan membuktikan bahwa sekolah swasta jauh lebih baik daripada sekolah negeri. Therefore orang tua berbondong-bondong menarik anaknya pindah ke sekolah swasta. Apalagi konsekuensinya? Konsekuensi yang paling buruk adalah sistem apartheid pendidikan, di mana anak-anak orang miskin gak bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta untuk mendapatkan kualitas pendidikan terbaik, terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah gratis dengan guru-guru dengan kualitas yang jauh lebih rendah dibanding kualitas guru swasta. Loh Mas Hasan, tapi kan gak semua, banyak kok guru-guru kok ada yang bagus gini. Iya, ini aku ngomongin secara umum. Oke? Secara umum. Ini hukum alam, ini hukum market. Siapa yang mau dapat gaji 1 juta kalau bisa dapat gaji 4 juta di sekolah swasta? Sesimpel itu. Nah, sistem apartheid ini, anak-anak miskin yang sekolah di sekolah negeri ini akan mendapatkan kualitas pendidikan yang yang sangat tertinggal. Alhasil mencetak mereka menjadi SDM rendah yang sering kamu bully di sosmed. Para SDM rendah itu untuk mencari kerja repot. Mereka bingung kok nggak ada perusahaan yang mau nerima kerja. Mereka komunikasi aja nggak percaya diri bro, lulusan sekolah-sekolah negeri, karena lingkungannya dia, guru-gurunya tidak menstimulasi dia untuk banyak berbicara dan menuangkan ilmunya. Gimana mau menstimulasi para murid, misal gurunya mau menstimulasi muridnya, gimana caranya? Toh gurunya bingung nih, nambal bayar untuk makan keluargaku gimana? Kalau guru-guru swasta, karena mereka dijamin sama sekolah swastanya, bisa mengajar dengan baik, dengan antusias, satu kelas isi 20 murid, gurunya ada 2, ya pasti kualitas pendidikannya terjamin. Therefore, SDM rendah yang kamu bilang ini, terjebak untuk pengangguran, memiliki konsekuensi pengangguran meningkat di Indonesia. Sedangkan para SDM unggul yang dicetak di sekolah swasta itu mengisi posisi-posisi strategis dalam perusahaan ketika dia mau bekerja dan mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi daripada yang orang tuanya mampu. Sehingga anak keturunan mereka punya uang yang lebih besar untuk di-spend di sekolah swasta yang lebih bagus lagi. Terus mereka hidupnya akan spiral ke atas. Dan kamu orang miskin akan spiral ke bawah. Terciptalah sebuah sistem apartheid dalam pendidikan. Dan sekarang kita masuk ke bab ketiga. Ketika sekolah negeri, universitas negeri mulai sadar bahwa mereka pasti kalah bersaing, pejabat pemerintah kita mulai memikirkan cara gimana ya supaya sekolah negeri ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah swasta. Ya jawabannya nggak mungkin bisa, ya kan? Nggak mungkin bisa karena kita kalah anggaran. Anggaran kita itu masih harus nutup bayar hutang. Hutang kita itu 35-40% dari APBN itu harus dibayarkan untuk hutang luar negeri kita per tahunnya. Anyway, masuk ke bab 3, yaitu sekolah publik harus merespon kebutuhan pasar. Dilakukan dengan cara apa? Cara pertama menurutku adalah dengan merekrut seorang pebisnis yang tahu juga soal market, tahu juga soal pasar untuk menjadi Menteri Pendidikan. Welcome Menteri Kemendikbudristek kita, Pak Nadiem Makarim. So, kita lihat sepak terjangnya Pak Nadiem Makarim. Di awal menjabat sebagai menteri, di samping menggagas kurikulum Merdeka Belajar, Nadiem mulai menerbitkan berbagai kebijakan. Salah satunya mengenai biaya kuliah di kampus negeri. Lewat Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Nadiem mengatur biaya kuliah berdasar kelompok mahasiswa. Peraturan menteri ini hanya membatasi tarif kuliah untuk kelompok 1 dan 2 yaitu 500.000 sampai 1 juta setiap mahasiswa per semester. Tarif uang kuliah untuk kelompok berikutnya ditetapkan oleh kampus. Jadi harus ada tuh kursi-kursi untuk mahasiswa-mahasiswa yang
miskin, let's say ya. Oke, that's good. Alright. 4 tahun berselang, Nadiem mengubah peraturan tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 tahun 2024 yang baru saja diterbitkan Nadiem menjadi pijakan kampus negeri berlomba-lomba menaikkan tarif UKT tahun ini. Peraturan terbaru ini memberi kekuasaan kampus negeri untuk memperbanyak kategori kelompok mahasiswa baru dengan tarif UKT yang tidak seragam. Menurut Ubaid Matraji, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, kebijakan itu menyuburkan komersialisasi pendidikan di kampus. Kamu tahu waktu rame viral di Indonesia soal UKT naik di kampus-kampus negeri di Indonesia, itu akibat dari kebijakan tahun 2024 dari Pak Nadiem Makarim ini. Ya jelas dia sadar nggak bisa bersaing dengan sekolah-sekolah atau universitas negeri dengan swasta. Kalau misal universitas-universitas negeri atau sekolah negeri nggak bisa cari duit sendiri. Salah satunya ya cari duit dari mahasiswanya. Alhasil kampus-kampus diberi kebebasan untuk menaikkan harga UKT-nya. Sekarang ini terus terang, negara mulai mau melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan ini. Coba bayangkan, ada sekarang UKT sampai 50 juta per semester, Bu. Kita bisa bayangkan nggak? Seberapa mungkin orang miskin bisa mencapai itu? Yang kemarin viral. Namun karena viral dan mendapatkan banyak kecaman dari netizen dan dari publik, akhirnya Pak Nadiem Makarim menunda kenaikan UKT di universitas-universitas negeri. Tapi peraturannya tidak dihapus. Ditunda aja. Sehingga sewaktu-waktu tahun depan ternyata bisa nih kita naikkan. Tapi pelan-pelan dong. Bilang tuh ke univ-univ negeri Pak Nadiem. Kalian kalau naikin jangan 2 kali lipat. Jangan 3 kali lipat. Goblok. Naikin pelan-pelan. Dengan begitu kampus bisa berbisnis. Belum lagi kampus yang sekarang memiliki badan hukum yang bisa beroperasi seperti sebuah bisnis. So now it's perfect. Even sekolah negeri, universitas negeri boleh berbisnis. Di sekolah negeri sekarang udah mulai banyak pungutan-pungutan dan itu diperbolehkan sama kebijakan-kebijakan menteri kita. Pungutan misal untuk pengembangan sekolah lah, apalah, ngomongnya iuran seikhlasnya atau sumbangan. Ngomongnya sumbangan padahal wajib. Banyak. Alhasil orang-orang miskin semakin menjerit, bro. Nggak bisa sekolah. Ending dari game ini, masa depan kita, kalau kita nggak berubah pemerintahnya, orang miskin nggak bisa sekolah. The best you can do is to help your parent being a Silverman superhero. Jadi manusia silver, the best you can do. Kalau kamu terlahir sangat amat miskin di Indonesia. Anyway, ini disclaimer dulu ya. Semua yang aku sampaikan di sini teman-teman itu pendapatku dan keyakinanku. Belum tentu sebenarnya kayak gitu. Jadi saya mohon maaf kalau misal ternyata yang saya sampaikan tidak sesuai dengan realitanya ya. Ini murni opiniku dan apa yang aku yakini gitu. Tapi belum tentu benar ya. Oh sorry. Anyway, kamu nggak harus kok jadi manusia silver. Orang-orang miskin yang nggak bisa bayar kuliah atau nggak bisa bayar sekolah, nggak harus ngamen, nggak harus kerja, nggak harus membantu orang tua untuk mencari nafkah supaya dapat makan 1 hari doang. No. Ada caranya, tapi masih digagas nih. Caranya adalah dengan mendapatkan student loan. Student loan itu pinjaman khusus untuk orang-orang supaya bisa kuliah. Yang seperti udah berlaku di Amerika. Padahal di Amerika pun negara yang kita anggap maju dan canggih itu, student loan itu bobrok. Tapi di Indonesia sekarang Menteri Keuangan lagi menggagas untuk menciptakan student loan yang pro dengan rakyat kecil. Sorry, itu pendapat ya, lagi ya. Sekali lagi, ini pendapat semua ya. Dan sebagai kesimpulan di bab 3, intinya pendidikan kini bukan dilihat oleh negara kita sebagai layanan atau pemenuhan hak dasar manusia, hak dasar masyarakatnya. Tapi dilihat sebagai pintu untuk berbisnis dan mendapatkan profit. Di bawah kapitalisme, kita menjunjung tinggi profit, dan profit. And therefore, kita sekarang ngomongin ke bab keempat. Yaitu antidotnya apa? Kita harus ngapain? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita nggak ikut tenggelam dari kapal yang memang sudah sangat jelas terlihat akan tenggelam ini. Aku punya beberapa hal yang ingin aku sampaikan ke kamu, khusus buat kamu yang mau memperbaiki diri kalian, masa depan kalian, atau masa depan anak-anak kalian terkait sistem pendidikan yang chaos ini, oke? So kita masuk aja ke antidot yang pertama. Antidot yang pertama, kalau kamu ingin keluar dari masa depan
suram yang ada di depan ini, gerakan Indonesia Emas berkarat ini, kamu mau nggak mau harus memiliki keyakinan bahwa education atau learning is your individual responsibility. Bahwa pendidikan atau pembelajaran adalah responsibility, tanggung jawab pribadimu, tanggung jawab individumu. Kalau kamu masih berharap pemerintah harusnya A, B, C, I'll tell you, pemerintahmu menyelingkuhimu. Oke? So, stop berharap sama mereka. Kamu harus menjadikan pendidikan anak-anakmu atau pendidikanmu, perkembangan dirimu, learning prosesmu sebagai individual responsibility. Itu berarti kamu memang mau gak mau harus bekerja mati-matian, mencari uang, menyisihkan uangmu yang udah mepet ini untuk sekolah lagi. Kalau emang gak memungkinkan sekolah lagi, untuk membaca buku. Kalau emang gak memungkinkan untuk baca buku, kamu googling di internet, whatever. You do yourself. Kamu belajar untuk dirimu sendiri dan demi masa depan kamu dan keluargamu di masa depan. Karena kalau kamu mau menganggap pendidikan itu scam, pendidikan itu atau sekolah itu scam, nggak bisa. Industri zaman sekarang teman-teman, nggak bisa kamu taklukkan hanya dengan bekerja keras. Fase itu sudah diambil oleh kakek nenek kita, yang hanya dengan bekerja keras, jujur, punya visi dan sebagainya bisa sukses. That's gone, okay? That's gone. Udah selesai fase itu. Sekarang fase kalau kamu nggak punya pendidikan, kalau kamu nggak cerdas, kalau wawasanmu nggak luas, kalau networkingmu nggak bagus, you won't survive. Kamu nggak akan bisa survive. Ya, itu antidot yang pertama. Take education seriously and take it as your individual responsibility. Antidot yang kedua adalah tingkatkan, fokuskan pada satu kemampuan ini, yaitu kemampuan yang akan merubah hidupmu, merubah nasib karirmu, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Aku tahu banget betapa bedanya kualitas anak-anak lulusan SMA, SMP, SD swasta yang mahal dengan kualitas lulusan SD, SMP, SMA negeri. Perbedaan mendasar mereka adalah di kepercayaan diri mereka dalam berkomunikasi. Please spend your time untuk belajar berkomunikasi dengan lebih baik. Berkomunikasilah dengan lebih pede, terutama saat kamu interview mau mencari kerja. Aku ngelihat nih di beberapa berita soal pengangguran meningkat dan banyak orang-orang yang mencari kerja saat di interview. I'm really sorry. I know it's not your fault. Tapi kemampuan komunikasi kalian memang sangat amat harus ditingkatkan. Karena saat interviewer ingin melihat kemampuanmu dari mana? Dari kemampuan kamu berbicara, menyampaikan isi pikiranmu, dilihat kepercayaan dirimu kayak gimana. Kalau komunikasimu masih terbata-bata, masih gak jelas, masih pelan, masih gak percaya diri, you better work on it. Itu antidot yang kedua. Ya, itu tadi konten Dark Side episode 3, Dark Side of Education Industry. Dan aku mau nutup ini dengan tenang, tanpa emosi. Aku cuma mau ngasih tahu kamu bahwa I know kita fucked up, we are doomed, we are cursed. But if you fight hard enough, kalau kamu berjuang cukup keras, aku percaya kamu bisa merubah hidupmu. Atau at least kalau emang hidupmu tidak bisa berubah, pastikan anak-anakmu bisa berubah hidupnya karena kalian memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kalian. I think that's it. Ketemu lagi di konten Dark Side berikutnya bersama saya, Hasan Askari.